Batavia tahun 1908. Di sebuah ruang anatomi Stovia, di antara aroma formalin yang menyengat dan bau kematian, berkumpul orang-orang muda. Mahasiswa-mahasiswa itu tidak memegang pisau bedah untuk mempelajari saraf dan otot, tetapi mereka sedang melakukan pembedahan yang jauh lebih ekstrim. Mereka sedang membedah anatomi sebuah bangsa yang mati suri. Di ruangan ini mereka mendengar pelan degup jantung kehidupan. Menyadari satu hal, raga yang hidup bisa dipelajari dari jasad yang mati, tetapi jiwa bangsa yang mati harus diberi nyawa. Ini bukan sekedar sejarah organisasi bernama Budi Utomo. Ini adalah kisah tentang pria yang rela kehilangan cinta, harta, dan kenyamanan hidupnya demi satu kata: martabat. Dialah Subroto yang kemudian dikenal sebagai Dr. Sutomo. Lahir di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, 30 Juli 1888. Bayi itu diberi nama Subroto. Ayahnya, Raden Suwaji, adalah seorang wedono atau camat sekarang. Raden Suwaji seorang birokrat yang sangat sibuk dengan urusan administrasi kolonial. Ia memutuskan Subroto kecil diasuh oleh kakeknya, Raden Ngabei Singowijoyo atau Kiai Haji Abdurrahman. Ia mengajarkan moral dan spiritual, laku prihatin, tirakat, dan kejujuran. Sekitar tahun 1895, Subroto yang berusia 7 tahun dibawa ke Bangil, Pasuruan, yang berjarak 120-an kilometer dari Nganjuk. Subroto tinggal bersama pamannya, Arjo Dipuro, untuk menempuh pendidikan di Europes Lager School atau ELS. Disinilah nama Subroto ditanggalkan, diganti menjadi Sutomo, nama yang dipandang lebih pantas. Juga adaptasi nama dalam sistem pendidikan kolonial. Di sekolah ini, Sutomo kecil merasakan rasisme pertama kali. Sutomo sering berkelahi dengan murid Eropa untuk membela teman Bumi Putra. Keberanian ini manifestasi awal perlawanan terhadap superioritas kulit putih. Lulus dari ELS tahun 1903, Sutomo meneruskan di Stovia, sekolah kedokteran di Batavia yang paling bergengsi. 4 tahun pertama di Stovia, ia tidak menonjol secara akademis. Ia bahkan disebut si bengal karena sifat beraninya yang sering membuat keributan dan melanggar aturan. Titik balik terjadi pada 28 Juli 1907. Kabar dari Nganjuk sampai ke telinga Sutomo. Ayahnya wafat. Kematian ayahnya ini membawa kesedihan dan penyesalan mendalam bagi Sutomo. Ia menyadari bahwa gaya hidupnya di Batavia tidak sebanding dengan pengorbanan ayahnya. Ia mulai mengubah perilakunya. Dari mahasiswa yang tidak serius menjadi pribadi yang religius dan fokus pada studi kedokteran. Sutomo tidak lagi memandang dokter hanya sebagai karir, tapi sebagai pelayanan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, kelak akan menggunakan ilmunya bagi kemaslahatan masyarakat yang terpinggir atau tersisihkan. Ini bukan sumpah politik, melainkan komitmen moral seorang calon dokter. Tahun 1907, Wahidin Sudirohusodo tiba di Stovia. Di sebuah ruang kelas, dokter tua ini bercerita tentang kebodohan bangsa. Ia membawa gagasan tentang studi fonds, yaitu penggalangan dana pendidikan untuk kaum pribumi miskin. Bagi Sutomo yang baru saja mengalami transformasi mental, ide Wahidin menjadi katalisator. Ia melihat bahwa masalah rakyat bangsa ini bukan hanya kesehatan fisik, namun juga pendidikan. Terinspirasi gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sutomo bersama Gunawan Mangkukusumo, Suraji, Gondo Suwarno, dan Ongko Projo Sudirjo mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Namun di tengah keseriusan pergerakan, Sutomo tetaplah pemuda yang cerdik. Di asrama Stovia, ia pernah memimpin protes terkait buruknya makanan di asrama. Alih-alih mengamuk, ia dan teman-temannya hanya diam menatap piring saat direktur Stovia, Dr. H.F. lewat.
"Kenapa tidak dimakan?" tanya Rol. Sutomo menjawab dengan bahasa Belanda yang sempurna, "Tuan, kami sedang mengagumi keindahan artistik lauk yang sedikit ini, agar perut kami lupa kalau sebenarnya lapar." Dr. Rol tak dapat menahan tawanya. Menu hari berikutnya ada tambahan. Aktivitas Budi Utomo membuat petinggi kolonial geram. Ancaman drop out membayangi Sutomo. Ia dianggap sebagai provokator yang berbahaya. Dr. H.F. Rol, direktur yang pernah tertawa saat sindiran di ruang makan, memberi perlindungan administratif, sehingga aktivitas organisasi ini tidak berujung sanksi akademik. Berkat perlindungan Rol, api Budi Utomo tetap menyala. Namun Sutomo harus menelan pil pahit. Dalam kongres pertama di Yogyakarta, Sutomo sebagai ketua Budi Utomo digantikan oleh Raden Tumenggung Tirtokusumo. Budi Utomo menjadi jinak dipegang golongan tua yang konservatif. Sutomo dan beberapa kawan seperti Cipto Mangunkusumo kecewa. Namun Sutomo tidak berhenti. Baginya perjuangan bukan hanya soal struktur organisasi, tapi konsistensi pengabdian. Tahun 1917, di tengah wabah penyakit di Blora, ia bertemu Everdina J. Bruring, seorang perawat perempuan berkebangsaan Belanda. Mereka jatuh cinta. Rekan nasionalis menyindir Sutomo, sementara keluarga Belanda menganggap inlander yang tak pantas. Namun bagi Sutomo, cinta melampaui warna kulit dan garis politik. Everdina terbukti menjadi batu karang bagi hidupnya. Ia penopang utama Sutomo saat menempuh studi spesialis di Universitas Amsterdam tahun 1919 sampai 1923. Pada tahun 1934, asma akut merenggut. Everdina wafat di Surabaya. Sutomo hancur, dukanya teramat dalam. Suatu kali seorang sahabat mengajaknya menikah demi kesehatan mentalnya. Sutomo hanya tersenyum sambil menunjuk foto Everdina dan berkata, "Hanya dia yang mengerti detak jantung saya saat saya dihina bangsa sendiri karena mencintainya. Cinta saya habis untuk dia." Ia benar-benar menepati janjinya dan tidak menikah hingga maut menjemputnya. Sutomo juga seorang diplomat budaya yang cerdas. Saat rapat-rapat politik di Partai Indonesia Raya Parindra memanas, ego antar tokoh mulai bergesekan. Ia meredam suasana dengan filosofi gamelan. Ia mengingatkan Indonesia adalah sebuah orkestra. Ada yang menjadi kendang, ada yang menjadi gong. Masing-masing berbeda suaranya. Namun jika dimainkan dengan harmoni, ia akan menghasilkan simfoni yang indah. Merdeka tanpa kedaulatan ekonomi hanyalah bualan di atas podium. Tahun 1927 ia mencoba mendirikan Bank Bumi Putra, namun gagal karena kekurangan modal. Ia tak menyerah. Melalui Indonesia Study Club (ISC), ia bangkit dan mendirikan Bank Nasional Surabaya pada tahun 1930. Inilah benteng keuangan pribumi pertama yang kredibel. Ia ingin memutus urat nadi lintah darat kolonial yang menghisap darah rakyat. Tak cukup dengan bank, ia pun melakukan hal yang dianggap mustahil. Ia menginisiasi pembangunan Gedung Nasional Indonesia (GNI) di Surabaya. Ia menolak bantuan sepeser pun dari pemerintah Belanda. GNI berdiri dari koin-koin gotong royong para buruh, tukang becak, dan pedagang. GNI adalah istana rakyat yang menantang kemegahan kantor gubernur jenderal. Di balik gedung-gedung megah itu, nurani Sutomo tetaplah seorang dokter yang dekat dan peka pada rakyat. Suatu sore di Surabaya, setelah memeriksa pasien miskin secara gratis, Sutomo melihat pasien itu hendak pulang menembus hujan tanpa alas kaki.
Tanpa ragu, sang dokter melepas sepatu kulit miliknya sendiri dan memberikannya kepada pasien itu. Pasien itu menolak karena merasa tak pantas. Sutomo berkata pelan, "Pak, kakimu itu alat untuk mencari nafkah. Kalau sakit, anak istrimu yang menderita. Saya masih ada sepatu yang lain, tapi kakimu hanya sepasang." Bagi Sutomo, profesi dokter bukan sekedar soal obat dan resep, tetapi soal memanusiakan sesama di titik yang paling dasar. Selain pemeriksaan gratis, tak jarang Sutomo memberikan uang untuk membeli obat pada pasiennya. Tanggal 30 Mei 1938, sang dokter rakyat berpulang di usia 49 tahun. Dr. Sutomo dimakamkan di komplek GNI yang ia bangun dengan penuh perjuangan bersama dengan rakyat yang dicintainya. Ia tetap berada di tengah-tengah rakyatnya. Sutomo mewarisi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kesucian, kecintaan, dan pengorbanan. Ia pergi sebelum fajar kemerdekaan 1945 menyingsing. Namun fondasi martabat yang ia bangun telah menjadi pilar kokoh bagi republik ini. Sutomo mengajarkan kita sebuah prinsip abadi: bekerja dahulu, berbicara kemudian. Nama Sutomo bukan sekedar nama jalan, tapi ia adalah detak nadi kemandirian bangsa yang terus kita pelihara. Selamat jalan, Sang Utomo. Begitulah kisah Dr. Sutomo. Ikuti terus kisah-kisah pahlawan bangsa di channel ini. Bagikanlah khususnya kepada generasi muda pemilik masa depan bangsa. Historia Vitae Magistra. Sejarah adalah guru kehidupan. Via Historia, melalui sejarah temukan arah. Jangan lupa like dan subscribe untuk menjaga api sejarah tetap menyala.